Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rizka Fitriani NIM 14014192884 akan melakukan seminar proposal yang telah saya buat dengan judul Pengembangan Media Congklak untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SD Muhammadiyah Blora. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Membaca pada siswa SD berperan penting dalam kesuksesan belajar. Membaca pada siswa SD perlu diajarkan dengan matang karena terkait membaca pada tahapan yang lebih kompleks. Seperti Ahadiyah tahun 1992 atau 1993 halaman 31 mengatakan bahwa pembelajaran membaca permulaan diberikan di kelas 1 dan 2. Nah, dalam pembelajaran membaca, guru harus mampu memilih bahan pembelajaran yang tepat bagi siswanya. Saat ini, siswa SD di Indonesia masih mempunyai rata-rata kemampuan membaca yang rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Peneliti juga menemukan permasalahan serupa dengan penelitian tersebut ketika melaksanakan pengamatan di SD Muhammadiyah Blora, khususnya pada kelas 1 plus Umar dan kelas 1 plus Ali. Menurut data observasi dan tanya jawab pada guru kelas 1 plus Umar, ditemukan bahwa 80% siswa atau 16 dari 20 siswa kelas 1 Muhammadiyah Blora kelas 1 plus Umar masih mengalami kesulitan dalam membaca karena media pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif serta kurang menyesuaikan kehendak siswa. Untuk itu diperlukan media sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa, salah satunya yaitu melalui permainan congklak. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan yang kedua atau B, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu siswa banyak yang kesulitan membaca dengan lancar. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam menyimak. Yang ketiga, guru masih mengajar dengan menggunakan metode konvensional atau ceramah. Yang keempat, media yang digunakan guru tidak bervariasi. Kemudian yang kelima, media yang digunakan hanya berupa buku saja. Dan yang keenam, belum tersedia media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan yang ketiga atau C, pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah pada pengembangan media congklak dalam pembelajaran membaca permulaan. Melalui pengembangan media congklak ini diharapkan siswa lebih termotivasi dan lebih terampil dalam membaca. Kemudian yang keempat atau D yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah bentuk desain pengembangan media congklak untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Blora. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimanakah kelayakan media congklak untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Blora. Dan yang ketiga yaitu bagaimanakah keefektifan media congklak untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Blora. Selanjutnya bab 1 pendahuluan yang kelima atau E yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu mengembangkan media congklak untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Blora. Kemudian tujuan penelitian yang kedua yaitu menguji kelayakan media congklak untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Blora. Kemudian yang ketiga yaitu menguji keefektifan media congklak untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Blora. Selanjutnya F yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoretis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, terutama dalam peningkatan keterampilan membaca permulaan di kelas 1 SD Muhammadiyah Blora. Secara khusus, penelitian ini menambah jumlah penelitian pengembangan yang sudah ada. Kemudian, manfaat secara praktis yaitu yang pertama bagi siswa. Penggunaan media congklak diharapkan lebih memotivasi siswa dalam kegiatan membaca.
Kemudian meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan menarik. Kemudian bagi guru, penggunaan media congklak ini diharapkan menjadi alternatif guru menyampaikan materi. Kemudian yang kedua meningkatkan daya tarik dan kreativitas dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu dapat meningkatkan keterampilan guru. Lalu dapat menambah wawasan guru tentang media pembelajaran yang efektif. Kemudian yang C, manfaat bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pada sekolah untuk memperbaiki prosedur belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar siswa sehingga meningkatkan kualitas sekolah. Kemudian yang keempat, bagi peneliti sendiri, beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh peneliti antara lain yang pertama, penelitian ini menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan media congklak pada aspek membaca permulaan. Kemudian yang kedua, penelitian ini adalah sarana untuk mewujudkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh semasa perkuliahan. Kemudian bab 2 yaitu pembahasan. A yaitu kajian teoretis. Yang pertama pengembangan, yang kedua media pembelajaran yang dikembangkan lagi menjadi pengertian media pembelajaran, ciri-ciri media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran itu tadi dikembangkan lagi menjadi media visual, media audio visual, dan media multimedia. Kemudian yang ketiga yaitu permainan tradisional congklak. Yang keempat yaitu keterampilan membaca permulaan. Keterampilan membaca permulaan ini dibagi lagi, dikembangkan lagi menjadi pengertian keterampilan membaca. Kemudian selanjutnya yaitu jenis pembelajaran membaca di tingkat dasar. Dikembangkan lagi membaca teknik, membaca dalam hati, membaca pemahaman, membaca indah, membaca cepat, membaca pustaka, dan membaca bahasa. Kemudian 4.3 yaitu pengertian membaca permulaan. 4.4 yaitu tujuan membaca permulaan. Dan 4.5 yaitu keterampilan membaca permulaan. Kemudian B yaitu kajian empiris. Beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini antara lain penelitian dengan judul pengembangan media pembelajaran sirkel congklak pada materi sistem pencernaan IPA biologi kelas 8 di MTS Madani Pau-Pau. Diperoleh hasil penelitian bahwa keefektifan media pembelajaran sirkel congklak dikategorikan efektif karena 87,5 peserta didik mencapai ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 79,58. Kemudian C yaitu kerangka berpikir. Yang pertama yaitu potensi masalah, yaitu siswa banyak yang mengalami kesulitan membaca dengan lancar. Kemudian kurangnya penggunaan media pada materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian dilakukan analisis kebutuhan. Selanjutnya dilakukan lagi pembuatan desain berdasarkan data yang telah didapatkan. Lalu dilanjutkan validasi oleh mediator. Kemudian dilakukan uji coba produk dalam kelompok kecil. Kemudian dilakukan uji coba pemakaian. Dan hasil akhirnya yaitu media congklak. Kemudian selanjutnya yaitu bab 3 penutup. A. Desain penelitian. Penelitian dan pengembangan ialah langkah ilmiah untuk merancang, menghasilkan, dan meneliti serta menyajikan uji validitas produk tersebut. Terdapat bermacam-macam jenis produk untuk dikembangkan khususnya pada bidang pendidikan atau edukasi seperti media pembelajaran, modul, alat evaluasi, model, dan yang lainnya. Pada penelitian ini, produk pembelajaran yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah media. Peneliti akan mengembangkan media congklak. Media congklak ini merupakan media pembelajaran yang ditujukan sebagai penunjang pembelajaran membaca permulaan kelas 1 SD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan, menguji kelayakan, dan melihat pengaruh media congklak terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa. Selanjutnya B. Tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitiannya sendiri dilakukan di SD Muhammadiyah Blora yang beralamat di Jalan
KH Ahmad Dahlan nomor 9 Kauman Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah. Kemudian untuk waktu penelitiannya sendiri yaitu dilakukan oleh peneliti di masa peralihan new normal dalam kondisi sekolah tidak diperbolehkan pertemuan tatap muka secara penuh di SD Muhammadiyah Blora. Pelaksanaan penelitian pada bulan Mei sampai dengan Juni. Kemudian C yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan yakni menggunakan tahapan pengembangan ADDIE dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama analyze, kemudian yang kedua design, yang ketiga development, yang keempat implementation, dan yang kelima evaluation. Selanjutnya yaitu D, data, sumber data, dan subjek penelitian. Yang pertama data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dengan melihat nilai bahasa Indonesia siswa, sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil tanya jawab dengan guru kelas. Kemudian yang kedua yaitu sumber data. Yang pertama ada guru. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada guru guna memperoleh data siswa dari guru. Kemudian data dokumen. Data dokumen mencakup data nilai siswa yaitu penilaian bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu subjek penelitian. Ada 3 yaitu guru, siswa, dan peneliti. Kemudian variabel penelitian. Variabel ialah segala sesuatu dalam bentuk apapun dan bervariasi yang dipilih dan ditentukan untuk dipelajari guna mendapatkan informasi. Jenis variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan variabel bebas. Selanjutnya yaitu F, definisi operasional variabel. Yang pertama menjelaskan mengenai permainan congklak, kemudian yang kedua menjelaskan mengenai membaca permulaan. Selanjutnya G, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama dengan teknik pengumpulan data non-test, yaitu melalui wawancara atau interview dan data dokumentasi. Kemudian yang kedua melalui instrumen pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 3 angket, yakni angket analisis kebutuhan guru dan siswa guna mendapatkan data awal mengenai kebutuhan media yang diperlukan, dan angket penilaian produk yang diisi oleh validator media dan materi. Kemudian H, uji kelayakan, uji validitas, dan uji reliabilitas. Yang pertama yaitu uji kelayakan. Dibagi menjadi 2 yaitu analisis kelayakan media dan materi dan analisis tanggapan siswa dan guru. Selanjutnya yaitu uji validitas. Untuk rumus uji validitas bisa dilihat pada gambar. Kemudian uji reliabilitas juga dapat dilihat rumusnya pada gambar. Kemudian I, teknik analisis data. Yang pertama yaitu teknik analisis data awal, dan yang kedua yaitu teknik analisis data akhir. Dibagi lagi menjadi uji hipotesis t-test dan uji peningkatan rata-rata. Untuk rumusnya sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti pada gambar. Kemudian berikut ini adalah lampiran surat izin dan wawancara dengan guru kelas 1 plus Ali dan kelas 1 plus Umar di SD Muhammadiyah Blora. Selanjutnya yaitu sesi menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu terkait dengan alasan memilih duduk tersebut. Saya mengambil penelitian ini karena menganggap bahwasannya ada permasalahan-permasalahan yang belum terjawab di penelitian ini. Kemudian selain itu juga karena memang belum ada orang yang melakukan penelitian tersebut sebelumnya. Selanjutnya yang kedua yaitu terkait dengan bukti dari pernyataan yang saya nyatakan dalam nomor 1. Buktinya yaitu kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini sangat jauh dari tujuan pembelajaran membaca. Siswa di Indonesia masih mempunyai rata-rata kemampuan membaca yang rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Penelitian tersebut dilakukan oleh The International Association for the Evaluation of Educational Achievement tahun 2006 yang menyatakan bahwa dari 45 negara di dunia, Indonesia berada pada peringkat 41 atau nomor 4 dari bawah. Peneliti juga menemukan permasalahan serupa ketika melaksanakan pengamatan di SD Muhammadiyah Blora, khususnya di kelas 1 plus Umar dan kelas 1 plus Ali. Menurut data observasi dan tanya jawab pada guru kelas 1 plus Umar, ditemukan bahwa 80% siswa atau 16 dari 20 siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Blora kelas 1 plus Umar masih mengalami kesulitan dalam membaca. Kemudian untuk pernyataan
belum ada orang yang melakukan penelitian tersebut sebelumnya, terbukti bahwa peneliti sebelumnya menggunakan media congklak untuk membantu dalam pembelajaran matematika terkait menghitung permulaan. Sedangkan saya menggunakan media congklak untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk membaca permulaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan cara membuat kohesi dan koherensi dalam bab 1. Untuk membuat kohesi dan koherensi dalam bab 1 yaitu dengan mengaitkan paragraf yang satu dengan yang lainnya, yaitu dengan sama-sama membahas gagasan utama yang sama. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4 terkait dengan landasan empiris dalam bab 1. Ada berapa dan bagaimana cara menentukan landasan empiris pada bab 1? Jawabannya yaitu ada 2. Cara menentukan landasan empiris pada bab 1 yaitu didasarkan pada observasi, kenyataan, dan hasilnya tidak spekulatif. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5 terkait dengan cara menyusun landasan teori dalam bab 2. Cara menyusun landasan teori dalam bab 2 yaitu dengan menentukan teori yang menjadi dalam pokok penelitian saya. Kemudian saya mengumpulkan sumber yang sebanyak-banyaknya baik dari buku, jurnal, internet, artikel, dan lain-lain. Dari sumber yang telah saya kumpulkan, saya memilih teori yang paling relevan dengan penelitian saya, dan yang terakhir baru saya gunakan untuk menulis landasan teori saya dalam bab 2. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6 terkait dengan jurnal internasional yang saya gunakan. Jurnalnya apa saja dan terindeks apa saja? Jawabannya, jurnal internasional yang saya gunakan ada 1, yaitu International Journal of Information and Education Technology yang terindeks Scopus. Kemudian pertanyaan nomor 7 terkait dengan urutan dalam menyusun subjudul untuk landasan teori di bab 2. Yang pertama yaitu pengembangan, yang kedua media pembelajaran yang dikembangkan lagi menjadi pengertian media pembelajaran, ciri-ciri media pembelajaran, dan fungsi media pembelajaran. Kemudian yang 2.4-nya jenis-jenis media pembelajaran yang dikembangkan lagi menjadi media visual, media audio visual, dan media multimedia. Kemudian yang ketiga yaitu permainan tradisional congklak. Yang keempat yaitu keterampilan membaca permulaan yang dibagi lagi menjadi pengertian keterampilan membaca dan jenis pembelajaran membaca di tingkat dasar. Jenis pembelajaran membaca di tingkat dasar dibagi lagi menjadi membaca teknik, membaca dalam hati, membaca pemahaman, membaca indah, membaca cepat, membaca pustaka, dan membaca bahasa. Kemudian 4.3 pengertian membaca permulaan, 4.4 tujuan membaca permulaan, 4.5 keterampilan membaca permulaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya nomor 8 terkait dengan bagaimana cara menentukan kajian empiris pada bab 2. Ada berapa, apa alasannya, penyusunan landasannya apa saja? Jawabannya yaitu dengan menuliskan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, sesuai, dan mendukung kebutuhan penelitian. Untuk kajian empiris saya ada 3, karena untuk mengetahui bagaimana metode penelitian dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kemudian juga sebagai tolak ukur untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Kemudian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah Kars dengan judul pengembangan media pembelajaran Circle Congklak pada materi sistem pencernaan IPA Biologi kelas 8 di MTS Madani Pau. Diperoleh hasil penelitian bahwa keefektifan media pembelajaran Circle Congklak dikategorikan efektif karena 87,5% peserta didik mencapai ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 79,58. Kemudian yang kedua yaitu penelitian dilakukan oleh Enika Warni dengan judul penelitian pengembangan media permainan congklak terhadap kemampuan berhitung siswa kelas 1 SD Negeri 11 Banda Aceh. Didapatkan produk media congklak yang dikembangkan valid, yakni dengan rata-rata skor 3,56. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rudi Ritonga dan Sulistiani Putri Ramadhani dalam jurnal Basikedu dengan judul pengembangan media permainan congklak tradisional Indonesia untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan di SD. Didapatkan penggunaan media congklak berbasis daur ulang memberikan rangsangan positif
bagi peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dengan memberikan rangsangan untuk rajin belajar berhitung permulaan. Kemudian pertanyaan nomor 9 terkait dengan jenis penelitian saya. Jenis penelitian saya yaitu penelitian pengembangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya nomor 10 terkait dengan teknik pengumpulan data saya. Teknik pengumpulan data proposal saya yaitu dengan menggunakan teknik non-tes, yaitu melalui wawancara dan data dokumentasi. Untuk wawancaranya sendiri dilakukan pada guru kelas 1 plus Ali dengan guru kelas 1 plus Umar SD Muhammadiyah Blora. Kemudian saya mengambil nilai dan identitas siswa serta foto saat wawancara dengan cara dokumentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.